فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, hadis yang disepakati yang distorkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Untuk besok setaranya yang hadisnya yang akan kita baca ini ya, yang sudah pernah distorkan juga, dia tambah melekat barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu as-sabahullah halaman 85 bagian bawah itu. Al-haditsu al-khamisu, hadis yang kelima, haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Al-haditha. Kita jelaskan barakallahu fikum, Abdullah ibn Abbas, sahabat yang mulia, kunyahnya Abul Abbas. Beliau digelari dengan mufassirus sahabah. Abdullah bin Abbas kunyahnya Abul Abbas, digelari dengan apa? Mufassiru as-sahabah, atau gelar lain turjumanul Quran. Beliau termasuk salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan doanya dikabulkan. Apa doa yang Rasulullah alaihi wasallam berikan kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Ibnu Abbas dalam masalah agama ini dan ajarkanlah ilmu ta'wil. Apa ta'wil artinya? Tafsir. Sehingga beliau Allah takdirkan menjadi mufassir sahabat, ahlu tafsir para sahabat. Dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdul Abbas sahabiyun jalil minal muksirin fi riwayatil hadis. Beliau ini termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya Marwan. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yani Ibnu Umar wa Anasun wal habru, syahidnya ini wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, ihfadillah yahfadka. Diperhatikan Bapak ini, jagalah Allah, niscaya Allah taala akan menjagamu. Dijelaskan nanti di dalam syarahnya makna ihfadillah yahfadka itu maksudnya menjaga perintah-perintah Allah. Niscaya Allah taala akan menjagamu. Jagalah larangan-larangan Allah dengan cara apa? Menjauhi. Jagalah perintah Allah dengan cara apa? Mengerjakannya. Mafhum? Makna yang satunya, makna yang lain adalah ihfadillah itu ihfad din Allah. Jagalah agama Allah.
niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Karena kalau kita menjaga agama Allah, menolong agama Allah, itu Allah Ta'ala akan menolong kita. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Mafhum? Jadi agar kita kokoh di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, kokoh di atas Al-Quran sunnah dengan cara apa? Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Al-Quran dan as-sunnah. Mafhum? Jangan menjadi tipe yang ketiga. Apa tipe yang ketiga tadi? Tidak belajar, tidak juga mengajar. Jangan. Tipe pengangguran, ditanya kerjanya apa ya? PNS. Pengangguran nomor 1. Allahul musta'an. La belajar wala mengajar, nganggur, jangan. Paham ya? Nah, ditanya pekerjaannya PNS, ternyata pengangguran nomor 1. Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Ihfadillah tajhud tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Dijelaskan nanti maksudnya apa yang ada di hadapan kita, yaitu penjagaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau minta-mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala itu zat yang kalau diminta itu enggak pernah marah. Enggak pernah marah, enggak pernah mencaci maki, enggak pernah menghina hambanya. Kalau hamba itu layak diberi oleh Allah Ta'ala. Antum ingatkan hadis yang sahih mengenai turunnya Allah Ta'ala kemana? Ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Termasuk jaminnya apa? Jaminannya man sa'alani fa'utiyah, atau man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang ada yang minta kepadaku, aku beri. Diberi Allah Ta'ala. Cuman kalau minta itu jangan terburu-buru. Kalau minta itu sabar, berdoa pun sabar. 100 kali antum berdoa belum dikabulkan, sabar enggak? Tetap sabar. Walaupun bahkan 1000 kali pun. Karena apa? Tidak boleh istijal dalam berdoa. Makanya Rasulullah mengatakan wala yazalu du'aul abdi yustajab ma lam yasta'jil. Qila wa mal istijal ya Rasulullah? Qala yaqulu ar-rajulu qad da'awtu kadza wa qad da'awtu kadza falam ara yastajibu li. Itu istijal maknanya. Jadi waktu itu Rasulullah pernah mengatakan alaihi wassalam di hadapan para sahabat, doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu-susu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian ada yang bertanya, apa itu istijal? Apa itu buru-buru ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, yaqulur rajulu qad da'awtu kadza wa qad da'awtu kadza falam ara yastajibu li. Ada orang yang mengatakan, aku sudah berdoa demikian, berdoa seperti ini, tapi nggak pernah melihat doaku dikabulkan. Nah, itu namanya buru-buru. Orang berdoa itu sabar. Paham ya? Nah, sabar itu kan ibadah juga kan. Doa juga ibadah. Mafhum? Jadi jangan pernah terburu-buru. Minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada makhluk itu tidak menjamin. Paham ya? Kalaupun diberi pemberian makhluk itu nggak banyak. Dan itu pun akan cepat habis, ya kan? Dan kalau nggak dikasih, itu bikin kecewa itu makhluk, ya nggak? Sudah minta nggak dikasih kecewa. Tapi kalau minta kepada Allah Ta'ala, tenang sudah, jaminan ada, Allah Ta'ala akan memberi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Mengabulkan doanya orang yang berdoa. Paham ya? Allah mengabulkan doanya orang yang berdoa. Kemudian juga ancaman bagi orang-orang yang tidak mau minta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Ancamannya apa? Ancamannya masuk ke dalam neraka dalam keadaan rendah dan hina. Apa dalilnya? Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Ayat dalilin. Artinya apa? Barakallahu fiik. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Ini jaminan loh ya.
Jadi kalau berdoa minta kepada siapa? Allah Ta'ala. Jangan ekonomi susah, usaha nggak lancar, mintanya ke dukun. Mintanya ke paranormal. Hati-hati. Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Barang siapa datang ke dukun, tukang ramal, benarkan apa yang dikatakan dukun, salatnya tidak terima selama 40 hari. Maksudnya bagaimana? Selama 40 hari itu sia-sia salatnya, enggak dikasih pahala. Ngeri atau tidak? Ngeri. Bermodalkan datang loh ke dukun. Mbah, ini usahanya lancar, bagaimana Mbah ramuannya nih Mbah? Dijawab salah simbah tadi. Sekarang ini zaman penuh dengan uang, enggak gratis kata Mbah tadi. Akhirnya bayarlah orang tadi. Sudah bayar syirik lagi. Dan belum tentu terwujudkan apa yang dia impikan. Bayangkan itu. Syirik barakallahu fikum. Terus apa ancamannya? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya enggak dikasih pahala sholatnya itu. Dia sudah terbebaskan dari tanggung jawab sholat, cuma enggak dikasih pahala sholatnya. Paham ya? Nah, ketemu dukun, benarkan apa? Ramalan Mbah Dukun. Hati-hati. Nah, Allahul musta'an. Karena kadang-kala ada juga orang yang dia itu enggak ngaku dukun, tapi ngeramal gitu loh. Ini ramalannya tahun 2030 ini, 2030 ini Indonesia akan hancur ini. Nanti ekonomi akan turun drastis, banyak keributan, banyak keonaran, huru-hara, planet ini planet itu bertabrakan, hancur dunia ini. Itu dukun namanya. Ngeramal sesuatu yang belum terjadi, ya enggak? Walaupun namanya apa? Paranormal, tukang ramal. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ancaman tadi apa ancamannya? Orang yang sombong enggak mau berdoa tadi, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kelak dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan dalilin, rendah dan hina. Jadi kalau berdoa minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jangan minta kepada dukun, tukang ramal, Mbah Fulan, Mbah Alan, minta kepada mayit dalam kuburan, salah semuanya. Mafhum? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pertolongan kepada makhluk. Makhluk itu kadang-kala ketika dimintai pertolongan, itu dia bisa mewujudkan apa yang dia minta, kadang tidak juga. Paham ya? Walaupun diperbolehkan minta tolong kepada makhluk itu boleh dengan 3 syarat. 3 syarat. Syarat pertama ayyakuna qadiran, mampu makhluknya. Yang kedua ayyakuna hadiran, hadir makhluknya itu. Yang ketiga ayyakuna apa? Hayyan, hidup, mampu, hidup, hadir. Itu baru boleh. Lah orangnya mati kok dimintai. Ya, datang ke kuburan Kiai Haji Asmuni, ya kan? Bin Jarkoni, barakallahu fik, malah datang ke situ minta. Barakallahu fik, Allahul musta'an. Ini contoh aja ya barakallahu fik. Maksudnya udah mati malah datang ke kuburan minta orang mati. Minta kepada orang yang mati. Salah atau tidak Gaza? Salah terbalik. Seharusnya orang yang mati itu perlu doa kita atau kita itu perlu bantuan mereka? Mereka yang perlu doa kita atau kita yang perlu bantuan mereka? Mereka yang butuh doa kita. Ya enggak? Orang-orang terbalik, orang-orang itu, orang-orang yang mereka gemar kesyirikan wal iyad billah. Allahul musta'an. Kita lihat al-haditsa, dibaca al-haditsa kenapa Hizam? Sebagai i'rabnya Hizam, al-haditsa maf'ul bih. Amilnya mana? Sudah kita lewati waktu itu. Amilnya mana? Mahdhuf. Takdirnya apa? Iqra'il hadits atau akmilil haditsa. Mafhum? Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi, hada haditsun 'azim. Ini adalah hadis yang agung. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tayawmin ma'ahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu Rasulullah SAW pada suatu hari bersama beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma faqal. Seraya beliau berkata, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Aslinya anak kecil. Rasulullah ajarkan kepada tauhid, ditanamkan di benaknya tauhid, anak kecil padahal ya. Ini menunjukkan bahwa saya mengajarkan anak-anak kita tauhid sejak kapan? Sejak dini. Orang-orang awam itu semangat punya PAUD. Antum tahu PAUD? Pendidikan anak usia dini. Kita pun jangan kalah gitu loh. Ajarkan anak kita tauhid sejak dini. Ajarkan anak kita apa makna tawakal sejak dini. Lihat.
Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Ibnu Abbas usianya masih muda belia, masih kecil. Ya ghulam, wahai seorang anak, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah, jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah. Menjaga perintah Allah dengan cara mengerjakan, menjaga larangan Allah dengan cara apa? Meninggalkan larangan tersebut. Apa jaminannya? Yahfadka, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Lihat. Nah, sabar barakallahu fiik. Orang ingin masuk surga itu enggak semudah yang kita bayangkan. Proses. Paham ya? Nah, banyak rintangan-rintangan yang kita apa? Yang kita hadapi. Banyak halangan-halangan yang kita telusuri, tapi jaminannya surga. Paham ya? Nah, berikutnya diperhatikan dengan kitab itu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menjumpai Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Maknanya apa? Di bawahnya disebutkan, maksudnya adalah apa? Niscaya engkau akan menjumpai pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala ada di hadapanmu. Mafhum? Idza sa'alta fas'alillah. Yang berikutnya, apabila minta kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya para nabi dan rasul itu tauhidnya sangat kuat sekali. Satu contoh saja, Ibrahim alaihissalam. Waktu itu ketika sudah genteng-gentengnya ingin dimasukkan dalam api yang menyala, ditawari oleh malaikat atau tidak? Ditawari oleh malaikat agar apa? Dibantu gitu loh. Apa kata Ibrahim alaihissalam ketika ditawari oleh malaikat? Apakah perlu bantuannya? Apa kata Ibrahim alaihissalam? Adapun bantuanmu, fala, tidak. Bayangkan itu, posisi genteng loh. Genteng dalam keadaan ingin dimasukkan dalam api yang menyala-nyala. Ibrahim alaihissalam masih mengatakan tidak perlu bantuanmu, cukup bantuanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tauhidnya kuat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditakut-takutin orang kafir Quraisy. Mereka telah berkumpul, sekutu-sekutu musuh berkumpul ingin menangkapmu, ingin menculikmu, ingin bunuhmu. Rasulullah takut atau tidak? Tidak. Beliau hanya mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat, para nabi tauhidnya kuat sekali. Ismail alaihissalam ketika apa? Datang wahyu melalui mimpi bapaknya. Bapaknya diperintahkan untuk apa? Menyembelih Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam takut atau tidak? Tidak. Beliau hanya mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Paham ya? Langsung Ibrahim alaihissalam pun yakin dengan apa? Dengan perintah tadi itu, disembelihlah Ismail alaihissalam walaupun digantikan dengan ganti yang lain. Intinya tauhidnya kuat sekali. Makanya kalau anak-anak zaman sekarang kalau nggak belajar tauhid, itu mentalnya jangan sampai mentalnya jatuh down seperti mental tempe dan tahu, jangan. Paham ya? Ajarkan mereka tauhid. Paham ya? Tidak takut kegelapan, ya kan? Ketika lampu mati gelap, bismillah. Ketika lewat depan samping kuburan gelap-gelap, bismillah. Ketika lewat depan pohon beringin yang sangat apa? Banyak daunnya, mengerikan bentuknya, bismillah. Enggak takut itu loh. Katanya muwahhid. Lampu mati takut. Muwahhid nomor berapa itu? Allahul musta'an. Mafhum? Jadi kitab tauhid itu diajarkan berkali-kali, tujuannya apa? Agar orang itu benar-benar tertanam di benak mereka tauhid itu loh. Gelap kok takut. Katanya sudah belajar kitab tauhid berkali-kali katanya. Lampu mati loh, gelap-gelap takut, merinding katanya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu. Jangan ya, kuatkan tauhidnya, enggak ada apa-apa. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut mereka. Kalau takut itu jangan takut berjin, setan. Takut pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Insyaallah. Paham ya? Lewat depan kuburan, gelap-gelap naik motor, bismillah. Paham ya? Nah, lewat di tempat yang kira-kira kata orang itu angker. Itu angker ada penghuninya, bismillah. Enggak usah bilang maaf bah, maaf, enggak usah. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Karena sebut dalam riwayat itu setannya semakin antum takut, dia semakin besar dia. Maksudnya semakin apa? Semakin dia itu bangga dan sombong. Tapi semakin hamba itu berani, dia semakin apa? Semakin ke bawah. Enggak berani lagi dia. Paham? Makanya orang itu kadang-kadang kok ketakutan karena dia takut duluan gitu loh. Malah setan berpeluang untuk apa? Mengganggu dia. Paham ya? Jadi ini pentingnya belajar tauhid barakallahu fi. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih kecil diajari tauhid. Hada mimma yusabbib salahal qalb. Na'am wa sabat.
Ini termasuk perkara-perkara yang menjadi sebab salahal qalbi wasabatah, baiknya hati, kokohnya hati, alal iman, di atas keimanan, idza hafidha rabbah, apabila dia menjaga Rabbnya. Maksudnya bagaimana menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, diperhatikan itu hifdzullah, menjaga Allah maknanya apa? Bi fi'lil awamir wa tarkin nawahi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini termasuk definisi apa? Takwa. Ya kan? At-taqwa termasuk definisinya apa? An yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzabillah. Ada lafaz 'adzabillah ya. Nah, jangan sampai tertukar. Wiqayatan, menjadikan apa? Menjadikan seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah itu wiqayah, tameng, benteng. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Walaupun di sana definisi yang lain, ini termasuk definisinya. Mafhum? Bi hifdzi awamiri wa hifdzi nawahi. Dengan cara menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya. Hifdzul awamir bil imtithal. Menjaga perintah-perintahnya dengan mengerjakan. Jadi kalau ada perintah dari Allah taala itu enggak usah banyak acting, banyak gaya. Langsung sami'na wa ta'na. Paham ya? Kenapa kok dilarang banyak acting, banyak gaya, banyak pilihan? Karena ada ancamannya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terulang-ulang. Paham ya? Nah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya kan? Ya kan? Ayatnya gitu enggak? Artinya barakallahu fiik, tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila ada keputusan dari Allah dan Rasulnya dia mencari pilihan yang lain. Wah, ini enggak cocok ini. Enggak cocok dengan pergaulan zaman ini. Mencari pilihan yang lain itu enggak boleh, enggak layak, enggak pantas. Yang pantas bagaimana? Sami'na wa ta'na. Ancamannya apa? Itu dinilai maksiat. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dan kesesatan yang nyata. Wa'iyadzubillah. Mafhum? Seberat apapun, sepahit apapun, jalan menuju surga harus kita perjuangkan dan kita harus siap untuk berkorban. Mafhum? Nah, kita lihat lagi. Wa hifdzun nawahi bitarki wal istinab wal hadar sahih. Dan menjauhi larangan-larangan Allah taala dengan cara meninggalkan dan menjauhi dan berhati-hati. Jangan dekat-dekat. Dulu pernah terjatuh dalam perkara maksiatan di suatu tempat, nah suatu ketika jangan dekati tempat tadi. Jangan tengok-tengok lagi. Nanti khawatir apa? Terjerumus kembali. Jangan. Antum ini dulu pernah punya teman masa lalu kan? Teman-teman yang masa lalu ini yang enggak jelas prinsipnya, enggak jelas keadaannya ya, yang masih suka maksiat, jangan ditemani lagi. Jangan ngumpul dengan mereka lagi. Sampai mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Paham ya? Jangan antum terbawa suasana akhirnya ikut kembali kepada orang-orang yang awam ya. Ya dulu mendem ikut mendem lagi, wal'iyadzubillah. Dulu misalkan judi online, berteman-teman yang sama ikut judi online juga. Allahul musta'an. Dulu pernah nge-vape peralon di Sedu itu yang barakallahu fiik yang ada asapnya banyak sekali itu. Karena teman bergaul nge-vape juga dia. Allahul musta'an. Dulu pernah ngerokok sehari 5 bungkus misalkan. Berteman orang-orang jelek ngerokok lagi, jangan. Masa lalu itu yang buruk, yang kelam, padamkan sudah. Mengambil masa depan lebih baik. Paham ya? Beralih kepada masa depan yang lebih baik dan bermutu. Maju sesuai dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat lagi, bagus sekali nasihat ini. Wallahu laysa bihaja ilaina sahih. Allah taala itu enggak butuh kepada kita. Wa innamal maqsud an nahfadha awamirah. Akan tapi yang diinginkan di sini adalah menjaga perintah-perintahnya. Wa an nansura dinah, dan menolong agamanya. Misla qaulih subhanahu, seperti perkataan Allah taala, in tansurullaha yansurkum masyaallah. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah telah menolong kalian. Pertolongan Allah itu enggak ada yang bisa mengalahkan sudah. Paham ya? Sebagaimana perkataan Allah taala dalam Al-Qur'an apa? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulukum fala dzalladzi yansurukum min ba'dih. Ya kan? Jika Allah telah menolong kalian, enggak ada orang yang berani yang bisa mengalahkan, enggak ada. Tapi kalau Allah sudah menghinakan, merendahkan kalian, siapa lagi yang akan menolong selain Allah taala? Enggak ada. Paham? Makanya kita harus paham
Jangan sampai barakallahu fik sudah kenal sunnah, kenal dakwah sahihah, malah mundur ke belakang gara-gara apa? Gara-gara uang, gara-gara jabatan, ya kan? Gara-gara wanita, ya gara-gara harta, jangan. Karena di luar sana, bukan hanya di Indonesia saja, di Yaman sana pun ada yang dulu sudah tingkatnya itu masya Allah, syekh dia sudah. Tapi hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bergaul dengan orang-orang apa? Siasi, orang-orang politik, akhirnya dia malah nyalek calon legislatif. Allahul musta'an. Yang ujung-ujungnya punya pengikut sekarang jadi pemberontak di Yaman sana. Nasallahu an yahdiyahu. Sahih, ngeri. Nah, dulu dianggap syekh itu orang itu. Paham ya? Nah, barakallahu sampai orang-orang tuh mengatakan wah ini ada menteri dari kalangan Ahlus Sunnah ini. Semoga Ahlus Sunnah dimudahkan. Malah dipersulit Ahlus Sunnah. Paham ya? Yang dulu jenggotnya panjang, dipotong jenggotnya. Yang dulu enggak pernah isbal. Yang dulu sangat menjaga diri dari ikhtilat, campur baur ketika apa? Ketika berkumpul di rapat ruangan anggota-anggota parlemen, dewan-dewan gitu. Allah musta'an. Ini cerita banyak ikhwah dan anak tahu orangnya juga. Barakallahu fiik, secara global. Namanya Hani Quraik. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Itu menunjukkan bahwasanya taufik, hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fiikum, fal ma'na nasru dinillah wa nasru awamir. Maknanya adalah apa? Menolong agama Allah dan menolong perintah-perintahnya, wa nasru nawahi, dan menolong larangan-larangannya. Bil amri, bil awamir, wan nahyi 'anil nawahi. Dengan cara merintahkan perkara yang diperintahkan dan melarang perkara-perkara yang dilarang. Jangan melarang perkara haram dia melakukan. Ya akhi, jangan minta-minta dia tasawul, ngemis atas nama dakwah. Dengan cara apa? Nyodorkan kertas putih, di atasnya ada tinta hitam, proposal. Allahul musta'an. Hati-hati ya barakallahu fiik. Minta-minta itu haram. Walaupun secara halus, mulus, modus. Paham ya? Hati-hati. Paham ya? Barakallahu fiik. Jadi enggak usah minta-minta sudah. Jalani apa yang ada semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Fattaqullaha mastata'tum. Selesai. Enggak usah neko-neko, mau pengen menaikkan lantai 2 gedung biar biar tinggi, tapi minta-minta. Jangan. Paham ya? Allahumma musta'an. Menyampaikan hadis, larangan gambar mahkota nyawa, ustaznya selfie. Katanya salafi, ternyata apa? Selfie. Katanya akidahnya salafiyah, ternyata akidahnya apa? Selfiyah. Allahul musta'an. Paham ya? Jangan. Mafhum? Banyak kan di luar sana? Banyak. Antum pun tahu orangnya juga. Kita pun bukan berarti enggak kenal. Kenal mereka itu. Nasallahu an yahdiyahum. Paham ya? Jangan. Sudah tahu dalilnya, sami'na wa ta'na. Kunci menuju surga. Berat memang, tapi tetap diperjuangkan. Mahfum. Jadi jangan bermudah-mudahan ya. Kalau orang hizbiyun enggak usah nanya sudah. Kita ahli sunnah, paham dalil, amalkan. Kemudian berjihad fi sabili Rabbi Subhanahu wa taala, dan berjihad dengan Rabbnya Subhanahu wa taala. Wa hakadha ihfadillah yahfadka, yakni ihfad awamirahu wastaqim 'alaiha wahfadun nawahi bil hadar minha. Maknanya apa? Jagalah perintah-perintah Allah dan istiqomahlah di atasnya. Dan jagalah larangan-larangan Allah Ta'ala dengan cara apa? Waspada, berhati-hati terhadapnya. Orang yang istiqomah di atas agama itu balasannya apa? Surga. Namanya istiqomah itu berat atau ringan? Akhzaki. Berat atau ringan orang istiqomah di atas agama Allah itu berat atau ringan? Orang istiqomah di atas Al-Quran Sunnah, istiqomah di atas agama Allah Ta'ala berat atau ringan? Berat. Perlu usaha, perlu upaya. Yang ringan itu istirahat. Allahul musta'an. Paham ya? Makanya yang namanya orang berjuang ya kan istiqomah itu berat, tapi jaminannya apa? Ahgaza surga. Dalilnya mana Ahizam? Naam, ahsanta barakallahu fiik. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ila akhir ayat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka apa? Istiqamah.
Istiqomah ya. Apa jaminannya? Niscaya para malaikat turun kepadanya dan akan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan kalian takut, jangan sedih. Takut apa maksudnya? Takut ketika nanti menghadap di hari akhirat. Karena istiqomah dia. Dan jangan sedih. Sedih bagaimana? Sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Jangan sedih. Perkara dunia itu gampang. Orang-orang sukses di luar biarin. Paham ya? Nah, ada yang punya Mercedes Benz biarin. Ben. Ya kan? Ada yang bangun bangunan tinggi-tinggi biarin. Oh, sepulang kan kerja, kan punya motor apa? Ninja katanya, biarin. Paham ya? Antum dapat yang lebih baik dari itu semuanya, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mungkin belum tahu ilmunya dan tidak punya ilmunya. Paham ya? Dan antum lebih memiliki sesuatu lebih baik dari itu semuanya, yaitu apa? Ilmu akhirat. Sahih. Paham ya? Nah, orang-orang punya mobil, punya Fortuner, punya Expander, punya macam-macam, biarin. Antum enggak usah tertarik. Nah, datang saatnya nanti. Paham ya? Kalau Allah Ta'ala mudahkan. Paham ya? Dunia gampang, dunia itu. Gampang atau sulit dunia itu? Gampang. Akhirat yang sulit. Yang perlu perjuangan akhirat ini. Kalau antum enggak belajar, dapat dari mana? Mana ada ilmu akhirat jual di apotek? Supermarket, Alfamart, Indomart? Enggak ada. Paham ya? Adanya di majelis ilmu. Sahih. Ini anak ngasih tahu seperti ini motivasi buat kita semuanya. Dunia itu sahal, anak ulang-ulang sekali. Dunia itu sahal, tapi akhirat perlu kita perjuangkan. Kita lihat lagi. Ihfadillah tajidhu tujahak ay ma'aka fi kulli syai' fa huwa amamak. Masyaallah. Jadi enggak usah takut, enggak usah khawatir sudah ini. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menjumpai Allah Ta'ala berada di hadapanmu. Ma'aka. Allah Ta'ala bersamamu. Bersama dalam hal apa? Bersama segala sesuatu apanya yang bersama kita, Farid? Badannya nempel atau apanya? Ilmunya dan pengawasannya. Paham ya? Bukan badannya nempel seperti orang-orang sufinya. Katanya Allah Ta'ala itu menyatu dengan makhluknya, itu salah. Allah Ta'ala itu berarti di mana akhyaza? Di mana-mana atau beristiwa di atas arsy? Allah Ta'ala di mana? Tinggi di atas arsy-Nya atau di mana-mana? Yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana itu salah atau keliru? Keliru. Buktinya satu dalil aja. Dengan logika terpatahkan. Ketika orang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, suruh dia berdoa, Pak. Berdoa, Pak. Angkat tangannya, Pak. Mungkin enggak dia angkat tangan terbalik seperti ini? Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mungkin enggak dia tangannya ke kanan ini? Allah maghfirli, misalkan, atau ke kiri, atau ke belakang. Secara spontan dia akan mengadakan tangannya ke atas, berarti di atas. Logika ada sudah bantah. Itu belum dengan dalil ya, barakallahu fiik. Allahul musta'an. Keadaan mereka seperti itu. Allah Ta'ala itu nanti tidak dikatakan di mana-mana, tapi Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Mafhum? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita lanjutkan lagi. Idza istaqamta fa huwa amamak. Apabila engkau istiqamah, Allah Ta'ala berada di depanmu. Yu'inuka 'alal khair, akan menolongmu pada perkara-perkara yang baik. Makanya modalnya orang ketika mencari ilmu itu di antara kuncinya 3. Al-hirs wal isti'anah billah wa adamul ajiz. 3 ini. Dan ya, al-hirs semangat. Yang kedua minta tolong kepada siapa? Muslimin, yayasan? Bukan, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga apa? Yang ketiga, adamul ajiz, tidak putus asa. Orang belajar dikit-dikit putus asa, dikit-dikit berkeluh kesah, gundah gulana. Jangan. Paham ya? Nah, orang belajar itu sabar. Semangat nomor 1 jelas, tapi diiringi dengan minta tolong kepada siapa? Allah Ta'ala. Wasta'in billah, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan putus asa. Wah, anak sudah belajar 2,5 tahun di sini tapi enggak bisa apa-apa, Ustaz. Bohong. Masa enggak bisa apa-apa? Dulu aja enggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Dulu aja enggak bisa baca Al-Qur'an, kalau bisa baca Al-Qur'an. Sudah bisa dia, cuman enggak bersyukur itu loh. Paham ya? Nah, sabar orang belajar itu. Ya kan? 6 kata enggak bisa apa-apa, udah hafal baik kuningnya. Sudah hafal apa? Qawaidul fiqhiyah, kok enggak bisa apa-apa itu loh. Kalau enggak bisa apa-apa itu diam aja, enggak bisa apa-apa. Tapi bisa dia bersyukur gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Orang bersyukur, kalau dia bersyukur, Allah Ta'ala akan apa? Tambah lagi kenikmatan itu. Dalilnya mana sama? Lain Naam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur,
niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Ditambah lagi Allah Ta'ala. Namun jika kalian kufur, ketahuilah azabku sangat pedih. Kita lanjutkan lagi. Wa yuwaffiquka wa yusahhil tariqak. Masyaallah, lihat Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepadamu dan akan memudahkan jalanmu dan juga urusanmu. Dimudahkan Allah Ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami. Kisah siapa ini? Kisah waktu itu kalau seandainya bukan pertolongan Allah Ta'ala, mungkin mereka ketangkap. Paham ya? Kisah siapa ini? Kisahnya sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka sedang kemana? Ingin perjalanan kemana? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Sembunyi di gua. Kejar-kejar. Itu mereka kalau nengok dikit ke bawah aja nampak gitu loh. Makanya Abu Bakar sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari mereka lihat ke bawah, di bawah telapak kakinya, kita ini nampak. Tapi apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma?" Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Termasuk ayatnya ini dukungannya. La tahzan innallaha ma'ana. Begitu kisahnya. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Innani ma'akum ma asma'u wa ara. Ma'iyah juga di sini. Dalam mengenai ma'iyah ini, sesungguhnya aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Berdua siapa di sini kalau sini? Rasulullah Toha ini. Nabi siapa? Musa dan Harun. Lahum. Kebersamaan itu kebersamaan apa ini? Ma'iyah kalau untuk para nabi, ma'iyah yang amah atau yang khasah? Karena ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah khasah, ma'iyah amah. Kebersamaan yang sifatnya khusus bil mu'minin, ada yang ma'iyah sifatnya umum, semuanya ada ma'iyahnya. Kalau ma'iyah kepada para nabi dan rasul, ma'iyah apa ini? Khasah. Paham ya? Naam. Tapi ma'iyah secara umum mengawasi, Allah Ta'ala mengawasi semua hamba-hambanya, itu ma'iyah amah. Faham insyaallah? Saya paham insyaallah ya? Mafhum insyaallah ya? Nah, kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Huwa ma'a awliyaihi bil hifdzi wat ta'yid wat taufiq wal hidayah. Dia Allah Ta'ala bersama wali-walinya. Wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjagaannya dan dukungannya dan taufiknya dan hidayah. Gaza pengen jadi wali Allah? Kuncinya dua. Antum Fadil pengen jadi wali Allah atau wali santri? Wali Allah ya. Nah, kita semuanya pengen jadi wali Allah Ta'ala. Kuncinya dua. Apa kuncinya, Novel? Pengen jadi wali Allah kuncinya apa? Al-iman wat taqwa. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Paham Hasan? Pengen jadi wali Allah atau wali santri? Wali Allah ya. Nah, barakallahu fiik, kita semuanya pengen menjadi wali Allah Ta'ala. Kuncinya dua, iman dan takwa. Paham ya? Nah, artinya apa? Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dengan apa? Perkara akhirat yang akan dihadapi dan tidak sedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Apa ciri-cirinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ada orang-orang yang beriman dan mereka ada orang-orang yang bertakwa. Itu wali Allah. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat. Wa ma'al ibadi kullihim, dan bersama hamba semuanya bil ilm wal ihatah subhanahu, dengan ilmunya Allah Ta'ala dan liputan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengilmui, mengawasi semua makhluknya, yang kafir, fajir, zindik, munafik, semuanya. Tapi ada ma'iyah yang khasah bil mu'minin tadi itu. Paham insyaallah ya? Naam. Wa huwa fawqal 'arsy fawqa jam'il khalqi subhanahu wa ta'ala sahih. Dalam keadaan Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, di atas semua makhluknya. Apa kaidahnya dalam hal ini? Allah Subhanahu wa ta'ala qaribun min ibadihi, 'uluwun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi. Nah, dekat dengan hambanya, tinggi seradatnya, terpisah dari makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fiik. Nah, Zaki, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana? Zaki, di mana-mana atau di mana? Di atas arsy beristiwa. Mafhum? Nah, jawabannya salah ya. Di atas arsy beristiwa. Naam. Coba anda ingatkan pertanyaan ini, masih ingat jawabannya? Berarti Allah Ta'ala kalau beristiwa di arsy perlu tempat berarti? Atau enggak perlu tempat? Akhrafi gimana ini? Syubhatnya ini.
Apakah Allah Ta'ala berada di suatu tempat? Atau ada jawaban untuk membantah syubhat ini? Apa jawabannya? Bentar dulu. Sebelum antum penjabaran, dijawab yang inti dulu baru jabarkan. Jawabannya bagaimana? Fihi tafsil, dirinci jawabannya. Rinciannya bagaimana? Naam. Adapun tempat yang meliputi Allah Ta'ala berada di tempat itu, tidak. Tapi kalau tempat yang Allah Ta'ala meliputi tempat tersebut, naam, itu benar. Beristiwa di atas arsy. Itu jangan sampai antum katakan enggak punya tempat sama sekali, salah juga. Dirinci. Paham ya? Kadang-kadang orang ahlul bidah wad dhalalah itu yang jebak ahlus sunnah itu loh. Maka perlu dirinci. Paham ya? Perlu dirinci. Naam. Kita lihat sini barakallahu fiik. Lakin la yakhfa 'alaihi khafiyah jalla wa ala, tapi tidak ada sedikit pun satu pun yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Semuanya nampak. Semut hitam di bawah batu hitam, di dalam laut yang paling dalam, di kegelapan yang gelap gulita, hujan deras sekali. Nampak enggak semut hitam ini? Nampak manusia, semutnya sudah enggak hitam, putih lagi semutnya. Paham ya? Besar jempol kaki ini. Paham ya? Nah, semut raksasa misalkan ya. Tapi enggak nampak juga itu manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Menunjukkan bahwasanya kemampuan manusia itu terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua segala sesuatu. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik. Dikit lagi. Fal 'abdu mata hafidallahu bi ta'ati awamirihi wa tinabi nawahi wal i'dad lil akhirah hafidahullah wa sara ma'ahu nasiran wa mu'ayyidan wa muwaffiqa, masyaallah. Lihat ini. Maka seorang hamba kapan dia menjaga agama Allah, kapan dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Na'am barakallahu fiik. Wal i'dad, dan apa? Dan mempersiapkan untuk akhiratnya, hafizahullah. Niscaya Allah Ta'ala akan menjaganya. Wa shara ma'ahu nasiran, dan Allah Ta'ala akan bersama dia nasiran, menolong, wa mu'ayyidan, mendukung, wa muwaffiqan, memberikan taufik. Lihat, menolong agama Allah Ta'ala. Makanya ketika menolong agama Allah Ta'ala itu jangan bayar. Gratis. Paham ya? Tanamkan di benak kita, kalau ngajarkan agama Allah Ta'ala jangan minta bayaran. Kalau bisa malah bayar kita ini. Paham ya? Bayar dalam artian kita lebih baik sedekah daripada minta gitu loh. Paham ya? Jangan ngajarkan agama Allah bayar. Kalau orangnya enggak 30, santrinya enggak mau ngajar, minimal 30 orang. Paham ya? Kenapa kok minimal 30 orang kira-kira? Sebagian hizbiyun mensyaratkan seperti itu, kira-kira apa? Karena kalau 30 orang per orang 100.000 sudah berapa itu sudah? Berapa kira-kira? 30 orang per orang 100.000. Setiap akhir bulan cair. Berarti udah berapa itu? 3 juta kipas-kipas. Tapi minta tasawun haram. Oh ya jangan, barakallahu fiik. Nah, 3 orang yang berangkat enggak ada afan. Libur dulu karena antum masih sedikit. Nanti nunggu 30 orang berarti ajarin, salah. Orang ajaran ilmu itu jangan nunggu banyaknya orang dulu. Paham ya? Banyak itu alhamdulillah, kalaupun enggak banyak, sedikit 3 orang atau orang diajari. Nabi aja ada yang enggak punya pengikut. Ini bukan nabi, bergaya acting ya. Iya kan? Banyak bergaya ya. Nah, harus 30 orang baru ngajar. 3 orang 1 orang enggak mau ngajar, salah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun, Mas Gaza? 950 tahun berdakwah. Lama atau sebentar itu? Lama. Itu pun yang ikut sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit. Anaknya enggak mau ikut, istrinya enggak mau ikut juga. Tapi apakah dikatakan dakwahnya gagal? Tidak. Tetap beliau mencetak apa? Mencetak tauhid. Paham ya? Mencetak orang-orang yang paham tauhid. Mafhum? Bahkan pertama kali penumpasan kesyirikan dimulai sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mafhum? Naam. Pasti tidak itu ya, biar nanti pas ya. Tsumma qala wa idza sa'alta fas'alillah, yakni ikhdha' lahu fi kulli umur. Tunduklah kamu kepadanya pada setiap perkara-perkara. Wa akhlis lahul amal, dan ikhlaskanlah untuk amalan untuk Allah Taala fi kulli umur, pada semua perkara. La taghfal, jangan lalai. La tarkanil makhluk, jangan pernah akrab rukun kepada makhluk. Maksudnya jangan bersandar makhluk. Ini penting ini. Bersandar pada makhluk itu nanti membuat kecewa. Antum ketika berinfak karena siapa? Karena Allah. Kalau antum berinfak karena makhluk enggak balas, antum kecewa. Ya enggak? Ada orang punya acara hajatan pernikahan walimatul urs, antum nyumbang 2.000. Ketika antum punya acara dia enggak nyumbang. Ya enggak usah apa banyak kata. Antum nyumbang ikhlas enggak tadi gitu loh. Ya kan, kalau antum nyumbang tadi ikhlas, enggak usah banyak kata-kata, itu udah selesai sudah.
Wah, kemarin tak sumbang enggak nyumbang kembali. Berarti enggak ikhlas. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Jadi kalau orang menginfakkan hartanya kepada orang lain itu ikhlas. Kalau ikhlas tenang pikiran dan tenang hatinya sudah, enggak mengharapkan. Wala tamnun tastakfir. Jangan ngasih pemberian tapi minta apa? Minta berharap dibalikkan yang lebih banyak. Jangan. Ini pentingnya orang sedekah itu karena Allah. Kalau sedekah karena Allah itu tenang, dia tenang, santai ya, enggak banyak pikiran. Orang mau balas enggak balas, biarkan, tapi Allah Taala pasti akan balas dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Naqasat shadaqatun min malin. Ya enggak? Sedekah itu enggak akan berkurang, tidak akan mengurangi harta. Semakin dia banyak sedekah, semakin hartanya tidak berkurang. Percaya enggak, Azam? Buktikan. Nah, barakallahu fiik. Paham ya? Semakin banyak apa? Sedekah akan semakin banyak apa? Keberkahan dan juga apa? Rezeki dari Allah SWT. Enggak berkurang hartanya. Kalaupun berkurang dohirnya, fisiknya, tapi keberkahannya akan berkurang. Kita lihat sini dikit lagi. Al-makhluq dha'ifun, sahih makhluk itu lemah. Masa bergantung makhluk? Laisa fi yadihi hidayatu wala najah, tidak di tangannya, tidak ada di tangannya hidayahmu, tidak pula keberhasilanmu. Keberhasilan kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan mbah kita, bukan di tangan bapak kita, bukan di tangan muhsinin. Kalau ketemu muhsin, nunduk-nunduk kepalanya, hayakallah, ahlan wa sahlan ya akhi, anta bi khair. Ketemu orang miskin, campakkan. Allahul musta'an. Jangan seperti itu. Ahlus sunnah itu tidak pandang memandang di sini. Mau anak miskin, orang kaya, anak pejabat, rakyat sipil, sama aja. Selama berjuang mempelajari Al-Qur'an Sunnah sama aja, nggak usah dipilih-pilih anak pejabat sini, anak sipil sini, kemudian pandang bulu, jangan. Paham ya? Nah, lihat ini. Bukan di tangannya hidayahmu, bukan di tangannya keberhasilanmu, wala ghinak, bukan di tangannya kekayaanmu, bukan di tangannya kefakiranmu. Laisa 'alaika hudahum. Dalilnya itu. Bukan di laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Maksudnya manusia hidayah di tangan siapa? Allah SWT. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak akan bisa menguasai hati mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah taufik dari Allah Taala. Walakinnahu biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tapi hidayah itu, keberhasilan kita, kekayaan kita, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang telah kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang telah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.